kabarnya? Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Nah, udah nonton video saya sebelumnya tentang cara memilih jenis diskus, tapi kita harus tahu dulu itu jenis diskus berdasarkan body ya. Itu saya aja jelaskan di video sebelum ini, jenis diskus berdasarkan body. Nah, kalau teman-teman sudah punya induk mungkin, atau yang belum punya induk memutuskan mau coba breeding, nah silahkan putuskan mau diskus yang bagaimana jenisnya, apakah yang lonjong, yang bulat, yang high body, ataukah high fin, ataukah kombinasi, terserah ya, yang mana yang teman senang. Dan masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan ya, seperti itu. Nah, sekarang di video ini saya sharing tentang bagaimana cara memilih induk buat breeding ya. Kalau dari yang saya baca dan saya pelajari dan juga saya terapkan, memilih induk itu ada 3 caranya ya. Yang pertama itu kita membeli induk yang sudah jadi, sudah lulus gesek, sudah lulus gendong. Nah, ini induk yang sudah jadi, sudah lulus gesek, sudah lulus gendong. Itu maksudnya apa? Lulus gesek maksudnya sudah pernah nelor ya, paling tidak 1 kali, lebih bagus lebih dari 1 kali udah lulus gesek namanya itu. Dan lulus gendong udah pernah nelor dan dia udah berhasil gendong anaknya. Ada induk kadang udah sering nelor tapi nggak berhasil gendong anaknya ya. Nah, kalau yang paling mudah yaitu beli induk yang sudah lulus gesek dan lulus gendong gitu. Kelebihannya apa? Beli induk yang seperti ini, kelebihannya ya, induknya udah jadi, udah pernah bertelur, udah punya gendong, jadi udah pasti udah jadi punya, dan otomatis mempersingkat waktu, seperti itu ya. Nah, kalau kekurangannya apa? Ya tentu karena beli yang udah jadi, itu harganya tinggi, ya, harganya tinggi, udah pasti lebih tinggi daripada 2 yang lain, ya, yang nanti akan saya ceritakan. Jadi yang pertama, beli induk yang sudah jadi, lulus gesek, lulus gendong. Itu. Nah, yang kedua, beli calon induk. Beli calon induk itu ya beli diskus dengan ukuran yang sudah layak untuk breeding. Kalau menurut saya itu ukuran 4 inch sudah bisa nelor, ya. Lebih bagus ya memang 5 inch, tapi ya lebih besar ukuran tentunya lebih mahal. Nah, beli induk yang sudah layak bertelur, matang kelamin atau matang gonat. Nah, kalau istilah perikanannya ya, saya kurang hafal, pokoknya setahu saya ya sudah layak bertelur ya, sudah matang kelamin, matang gonat. Nah, itu belilah yang jantan dan betina. Nah, memang memilih jantan dan betina ini mudah-mudah susah ya. Nanti akan saya coba jelaskan di video selanjutnya tentang cara memilih jantan dan betina ya. Ada berbagai cara seperti itu. Jadi memilih calon induk yang sudah jadi. Ini calon induk ya. Itu berarti belum lulus gesek, belum lulus gendong. Tapi ukurannya sudah matang kelamin, matang gonat. Jadi dipasangkan jantan dan betina ya. Nah, bisa berupa yang perkomteng. Perkomteng itu hasilnya dia memilih jodohnya sendiri di kombinasi tank, di tank yang isinya campuran berbagai jenis diskus ya. Nah, nanti mereka memilih sendiri, itu namanya perkomteng ya. Harganya mungkin di bawah daripada yang cara ke-1 tadi itu. Atau ya kalau belum ada yang perkomteng berarti milih jantan dan betina, dan itu kita jodohkan, bisa juga seperti itu. Nah, tapi kelemahan yang dijodohkan ini, kalau kita jodohkan jantan betinanya bukan milih sendiri, kelemahannya ada kadang-kadang diskusnya nggak cocok, nggak akor ya, bisa saja terjadi KDRT. KDRT, jadi bukan cuma manusia saja, diskus pun bisa KDRT seperti itu ya. Kelemahannya di situ ya. Keunggulannya harganya lebih murah daripada yang alternatif pertama tadi.
seperti itu ya. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga itu membesarkan calon induk. Jadi teman-teman beli diskus dengan ukuran 2 inch atau 3 inch, belinya sekaligus beberapa ya. Nah, itu besarkan dalam satu tank. Mungkin belinya nggak cuma 2 ya, belilah sekitar 10 atau 8 atau paling sedikit 6 lah ya, menurut saya seperti itu. Belilah paling sedikit 6, peliharalah dari 2 inch hingga ke 4 inch. Nah, nanti biasanya dari beberapa, anggaplah tadi misal teman-teman beli 6, dari 6 diskus tadi nantinya mereka akan memilih pasangannya sendiri. Nah, dapatlah pasangan hasil pembesaran yang teman-teman lakukan ya. Nah, cara seperti ini keunggulannya apa? Harganya otomatis relatif jauh lebih murah daripada cara ke satu ya. Itu. Dan juga cara kedua ya. Yang cara ketiga nih harganya paling murah pasti karena belinya dari kecil. Nah, seperti itu. Hasilnya ya biasanya bagus karena dia memilih sendiri pasangannya. Seperti itu. Jarang terjadi KDRT ya. Nanti kalau setelah nikah kayak manusia aja nikah, setelah kawin itu biasanya akor ya. Seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Bagi yang ngejar target waktu, otomatis teman-teman butuh waktu untuk besarin dari 2 inch ke 4 inch. Itu kelemahannya ya. Nah, 3 cara. Ini yang menurut saya ya. Mungkin teman-teman punya cara lain, itu nggak masalah ya. Biasalah, kadang-kadang kita beda pendapat. Ini sharing saja dari saya. Ya, sharing dari saya, apa yang saya pelajari dan apa yang saya praktekkan. Seperti itu. Kebetulan 3 cara ini saya pernah saya pernah lakukan cara yang pertama beli induk yang sudah jadi lulus gendong saya enggak ya. Saya pakai cara kedua dan cara ketiga ya, seperti itu. Cara kedua dan cara ketiga. Cara yang pertama saya nggak pakai yang sudah lulus gesek, lulus gendong enggak ya. Itu. Jadi saya belajar dengan cara yang kedua dan ketiga, yaitu beli calon indukan yang sudah matang kelamin ya, yang per komteng, dan ada yang saya besarin sendiri. Malah pertamanya sebetulnya karena memulainya sebagai hobi aja saya piara. Saya waktu itu kebetulan di awal saya cuma beli 4, dari 4 jadi beli 3 malah. Saya cuma beli 3 ekor. Dari 3 ekor itu dapatlah 1 pasang per ya. Jadi beruntung sekali. Dari 3 dapat 1 pasang ya, sisanya nggak mungkin dong ya. Nggak mungkin lah bertiga ya. Kan otomatis jantan betina. Dan itu sampai sekarang berhasil bagus sekali, nelor beberapa kali dan rata-rata banyak dan jadi lulus gesek, lulus gendong. Nah, ini sekian sharing dari saya. Bila teman-teman merasa bermanfaat, silahkan like video ini dan share ke teman-teman lainnya ya, agar teman-teman lainnya mungkin bagi yang belum tahu bisa mendapatkan informasi, dan siapa tahu itu menjadi hobi juga buat mereka, atau mungkin mereka sudah hobi menjadi peluang buat mereka untuk punya diskus yang lebih banyak dengan budidaya atau ternak diskus ya. Nah, bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan update video-video selanjutnya yang akan selalu saya sharing di channel Kayla Diskus ini. Baik channel tentang diskus cerita seorang pemula ataupun plus inspirasi motivasi ya. Karena kenapa? Karena sukses tidaknya kita piara diskus tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara diskus, apalagi breeding diskus, biasanya tentunya akan sukses. Dan bila piara diskus atau breeding diskusnya sukses, maka pemiliknya pun makin sukses. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, saya akan tunjukkan indukan saya yang hasil dari cara yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi ini bukan teori, tapi berdasarkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya praktekkan. Dari 3 cara tadi, saya pakai cara kedua dan ketiga. Sampai jumpa. Salam hebat luar biasa. Salam diskus luar biasa.